أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Banyak orang tanya, Ustadz bagaimana dengan Ahok nih? Ribut terus dengan Ahok dan Ahok itu. Bagaimana dia? Dia sudah non muslim, kita harus buat apa? Ya. Maka jawaban saya, sebelum saya jawab saya bilang, yang milih dulu itu dia siapa? Ya Anda sendiri yang milih gitu kan. Anda yang menjerumuskan sekarang umat Islam dipimpin oleh non muslim. Sangat wajar kalau orang non muslim pada saat jadi pemimpin dia terapkan agamanya. Sebagaimana Anda kalau muslim jadi pemimpin Anda terapkan agama Anda. Kita nggak bisa bicara lagi kalau sekarang kondisinya begitu. Lalu bagaimana jalan keluar Ustaz? Saya bilang jawabannya, biarkan dia memimpin. Taati apa yang berbau tidak melanggar agama pada dia. Kalau dia mencoreng Islam kita tolak. Hanya itu saja. Dan tidak usah dibesar-besarkan perkara. Nanti orang Islam ditindas, nanti begini itu terlalu besar. Siapa itu? Ahok itu dan yang lainnya siapa? Mau dibandingkan dengan Fir'aun yang menguasai setengah dunia, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Ada apa-apanya. Apa yang mesti dikhawatirkan gitu? Umat Islam yang harus ambil pelajaran bahwasanya jangan pernah memilih non-muslim sebagai pemimpin. Kalau sekarang baru Anda mau demo, Anda mau ribut, Anda mau begini, sudah tidak ada gunanya. Hanya akan merusak saja ya nama baiknya Islam. Apa gunanya kira-kira? Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Karena Anda sekarang mengatakan tidak bisa lagi, dalil banyak sekarang disebarkan sana sini, nggak boleh orang Islam memilih orang non muslim sebagai pemimpin. Lalu yang pertama jeblos namanya dia siapa? Mayoritas negara ini siapa? Orang Islam, gitu kan? Berarti sama saja sekarang kita seperti menjilat ludah kita sendiri, dan itu tidak mungkin, gitu kan? Tidak mungkin. Maka kalau saya jawab pertanyaan seperti ini, saya bilang biarkan dia memimpin. Tidak ada masalah. Gak usah habis-habisin waktu. Kita masih banyak jadwal rutin kita ibadah kepada Allah SWT. Setiap hari ada zikir pagi sore, ada baca Quran, ada jenguk orang sakit. Kita harus hadir di pengajian. Yang berbau tidak melanggar agama Allah, kita patuhi. Tapi kalau yang tidak memang berbau hukum Allah, kita wajar untuk memberikan peringatan. Dan tidak mentaatinya. Tidak ada pelanggaran di situ. Dan tidak usah terlalu dibesar-besarkan permasalahan. Tapi kalau kita bicara dalam agama Islam, tidak boleh memilih orang non-muslim. Dan yang memilihnya berdosa. Yang sengaja memilih non-muslim, dulu ikut-ikutan, itu berarti dosa. Karena Allah mengatakan tadi, jangan pilih ya, mereka sebagai pemimpin kalian, tidak boleh. Apapun alasannya. Kecuali tadi saya bilang, dua keadaan itu ya. Di negara minoritas ataupun diserang tiba-tiba. Dan ini juga dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pada saat tiba di Madinah, beliau SAW waktu itu menemukan Madinah ada raja-rajanya. Ada raja Yahudi 3, suku Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Kemudian ada juga rajanya orang-orang asli penduduk Madinah tapi yang masih musyrik, kepala suku mereka. Dan ada juga ya, orang-orang dari Ansar, Aus dan Khazraj, suku besar di Madinah yang hanya menjadi orang Ansar, juga memiliki pemimpin. Tapi Nabi SAW datang mengangkat diri beliau sebagai pemimpin dan didukung oleh mayoritas penduduk muslim waktu itu di Madinah. Akhirnya seluruh orang-orang non-muslim pun ikut, gitu kan? Padahal beliau mengetahui di Madinah ada raja. Ini berarti ulama mengatakan dalil nyata harus mencontohi Nabi SAW menjadikan orang muslim sebagai pemimpin.